Jadi kalau secara pribadi, pendapat saya memang harusnya 0%. Tapi realitas sekarang ini ada isu 3 periode, ada isu calon independen. Maka ide perubahan Undang-Undang Dasar pending sekarang. Untuk menghidupkan kembali GBHN pun nggak jadi. Maka kira-kira di periode ini tidak akan perubahan konstitusi. Paling untuk 0% itu perubahan undang-undang. Tapi nggak mungkin. Karena partai-partai tidak akan ada. Nggak ada kok. Tidak ada lagi keinginan itu. Dan di MK pun demikian. Jadi saya berharap ini bisa dilakukan nanti sesudah pemilihan 2024. Jadi tapi itu hanya mungkin di periode sesudah 2024. Kalau sekarang itu akan mengacaukan sistem. Lagi pula MK sudah 18 kali lebih membuat putusan itu. Menyerahkan substansinya pada pilihan politik pembentuk undang-undang. Pematangan tadi. Jadi jangan terlalu banyak kita berkeluh kesah yang ujung-ujungnya seperti ketua DPD menerima masukan dari masyarakat mau impeachment. Saya ketawa aja. Aduh, yang begini-begini tidak bisa. Ya kan? Jadi yang ini biar proses ini berjalan. Nanti ada pemilihan umum. Ya jangan dipilih lagi pola yang sama. Cari kepemimpinan dengan model yang berbeda. Oke, Prof. Misalnya gitu. Ya, saya masuk yang agak konkret lagi akhirnya. Kepemimpinan yang polanya berbeda. Artinya kalau kita bicara perubahan itu tidak hanya orang tapi rezim. Kira-kira begitu kan? Persoalannya adalah dengan threshold, balik lagi kemudian dengan threshold 20% ini sudah diperkirakan maksimal calon itu bisa hanya 4, maksimal itu. Karena nggak mungkin distribusi merata 20 kali 5 kan? Kayaknya 3 cuma. Iya, artinya maksimal 4. Nah, dari maksimal 4 itu bahkan bisa 2 lagi. Bisa 3, 2, 3. Untung-untung terjadi perpecahan internal di kekuasaan, ya kan? Yang bagi kita blessing in disguise, ya kan? Kalau mereka kompak, selesai permainan. Karena sekarang kubu yang so-called istana menguasai 81,9%. Which is kalau mereka kompak, maka mereka bisa menghasilkan 2 calon dari rahim yang sama, kira-kira begitu. Sementara yang so-called oposisi nggak diajak sama sekali. Maka bagaimana kita berharap enlighten transformation leader tadi dari rahim seperti itu? Saya sih setuju aja itu jadi 0%, tapi bukan sekarang. Kalau sekarang ini permainan sudah mau dimulai. Jadi kalau ibaratnya pertandingan bola, ini para pemain sudah siap mau masuk lapangan. Tiba-tiba dibuat pengumuman, peraturan diganti. Pemain yang tingginya sekian meter tidak boleh main, padahal dia udah di pinggir lapangan. Pemain yang pendek tidak boleh masuk lapangan. Itu nggak bisa begitu. Jadi saya rasa periode ke depan ini peluang untuk menghapus threshold ini saya kira terbuka aja. Saya jadi pemantau Pilpres Rusia terakhir. Putin terpilih 76%. 76%. Dari berapa calon itu, Bro? Nah, calon yang mendaftar 34 orang ke KPU. Yang diseleksi dan berhasil lolos 8 calon. 76% dia. Tapi Putin sangat populer, 76%. Tapi yang 7 orang lainnya itu tidak dihalangi. Dan tidak apa-apa. Gitu loh. Jadi Indonesia sekompleks dan seplural kita ini, kalau capresnya misalnya ada 9 orang, kenapa? Why not? Why not? Nggak apa-apa. Toh nanti yang... Nah, jadi malah baiknya adalah koalisi cukup 1 kali. Koalisi itu ketika menyusun kabinet. Jangan kayak sekarang itu pre-electoral coalition, second round coalition, kabinet coalition 3 kali. Dan itu pun bisa goyang di tengah jalan. Nah, kerjasama antar partai yang 3 kali berubah-ubah ini dengan harga yang berbeda-beda, ini tidak sejati.
Jadi cukup kerjasama itu satu kali membentuk kabinet koalisi. Jadi kuat dia. Maka harus mayoritas iya, tapi dibentuknya bareng-bareng. Iya. Nah, jadi tapi itu hanya mungkin di periode sesudah 2024. Kalau sekarang itu akan mengacaukan sistem. Lagi pula MK sudah 18 kali lebih membuat putusan itu. Menyerahkan substansinya pada pilihan politik pembentuk undang-undang. Ya, jadi kalau secara pribadi, pendapat saya memang harusnya 0%. Tapi realitas sekarang ini ada isu 3 periode, ada isu calon independen. Maka ide perubahan undang-undang dasar pending sekarang. Untuk menghidupkan kembali GBHN pun nggak jadi. Maka kira-kira di periode ini tidak akan perubahan konstitusi. Paling untuk 0% itu perubahan undang-undang. Tapi nggak mungkin. Karena partai tidak akan ada. Nggak ada kok. Tidak ada lagi keinginan itu. Dan di MK pun demikian. Jadi saya berharap ini bisa dilakukan nanti sesudah pemilihan 2024. Tapi begini Prof, misalnya ya, tiba-tiba MK mengabulkan gitu. Karena kan masih ada permohonan itu dari Partai Bulan Bintang dan bahkan dari DPD secara kelembagaan. Ya enggak, apa urusannya DPD? Itu. DPD kan tidak punya kewenangan yang berkenaan dengan undang-undang pemilu. Paling nanti di NU juga. Tetapi Partai Bulan Bintang. Dan sudah berkali-kali Yusril mengajukan. Kan dia udah bilang dia udah capek. Iya kan? Nah, enggak, saya justru berspekulasi begini, Prof. Tiba-tiba MK mengabulkan, ini mohon maaf nih ya dengan segala hormat, karena ada putra mahkota misal ini kan, ada putra mahkota yang terancam tidak dapat kereta. Kan bisa, Prof. Jadi gesture kekuasaan, gesture istana yang mempengaruhi itu. Itu MK akan rusak. Ya. Dari 9 orang yang progresif itu cuma 2 orang yang NU terakhir kemarin. Iya. Pertanyaannya yang 7 apa alasannya dia berubah pikiran? Saya rasa terima kasihnya karena diperpanjang masa jabatan cukup 1 kali aja terima kasihnya. Tidak akan mempengaruhi keputusan. Itu berbahaya untuk citra dia sampai usia 70 tahun. Alasan apa dia berubah? Gitu loh. Sedangkan yang progresif cuma 2 orang. Gitu loh. Ya, tapi kan bukan tidak mungkin terjadi kan? Sekarang ini misalnya ya. Enggak, saya nggak percaya. Pemimpin tertinggi kan sudah memberikan green light akan mendukung si X ya kan, sementara si X ini sama partainya dilepeh, kira-kira begitu kan. Nah, dia kan harus mencari partai lain. Kalau dia misalnya mencari partai lain dengan menggusur pemilik partai tersebut, wah ini etika politiknya di mana kan? Belum apa-apa. Nah, satu-satunya cara untuk bisa masuk dalam kontestasi, threshold harus 0. Wah ini baru ini, isu baru ini. Iya. Sesudah pertemuan Projo kemarin ya. Iya, bisa ya kan? Iya. Kan sangat mungkin terjadi. Ya, tapi saya masih percaya integritas kawan-kawan itu. Ya, 9 orang itu. Satu persatu itu saya ya kira-kira mudah-mudahan ya. Menjaga kepercayaan publik itu penting karena negara ini MK itu satu-satunya jabatan yang eksplisit disebut negarawan. Ya. Nah, artinya yang lain itu belum jadi negarawan. Mantan presiden aja masih jadi ketua umum partai atau ketua pembina partai, masih mikirin golongannya, belum negarawan juga itu. Kayaknya perlu juga dibuat undang-undang mantan presiden nggak boleh jadi ketua umum partai. Karena itu kan merusak image sebagai negarawan kan. Itu. Dia sudah menjadi belongs to nation ya kan, tiba-tiba belongs to political party lagi gitu ya. Prof, ini bagian akhir ya, mudah-mudahan menjadi bagian. Tapi Prof bebas ingin menyampaikan sesuatu unek-unek yang belum disampaikan, karena saya mengalir aja. Let's say 2024 nanti akan terpilih presiden, ya kan? Terpilih juga anggota-anggota dewan, termasuk DPD, karena kan belum ada perubahan.
Kalau misalnya, ini misal Prof ya, kalau misalnya presiden itu Prof Jimli atau siapapun ya, apa yang harus dia lakukan pertama-tama untuk menata negara ini secara konkret? Ya, saya rasa yang paling penting sekali itu mempersatukan. Oke. Ya, mempersatukan dulu, karena keterbelahan politik kita ini terpelihara gitu loh selama 5 tahun terakhir ya, 10 tahun tapi yang paling kan 5 tahun terakhir. Nah, apalagi ini dibungkus identitas, karena sedang ada problem global Islamofobik. Ya. Itu gejala global, bukan cuma gejala nasional, dan itu pengaruhnya ke seluruh dunia. Lebih-lebih ada terorisme, radikalisme. Jadi isu identitas politik ini yang mulai menguat sejak tahun 45, belum terlalu keras, tapi makin keras waktu tahun 59, ya, waktu di Konstituante, dan itu terus sampai sekarang, lebih parah sekarang. Ini yang harus diselesaikan dulu. Sekarang lebih parah atau paling parah? Saya rasa paling parah. Paling parah, oke. Dan karena iklim dunia. Iya. Maka Indonesia juga harus ikut serta dalam kampanye global anti-Islamofobik itu. Dan PBB kan sudah membuat resolusi. Tapi isunya bukan sekedar Islamofobik ya, tapi neo-rasisme melanda seluruh dunia. Nah, kita sebagai bangsa dengan pluralitas sara, maka ini yang harus kita atasi, selesaikan. Rekonsiliasi dengan sejarah, rekonsiliasi budaya, ini agenda pertama. Nah, terus yang kedua ya sistem building tadi. Sebentar dulu, saya ingin lebih spesifik. Dengan cara apa, Bro? Tadi. Pertama sikapnya dulu. Sikapnya itu. Sikap sang pemimpin merangkul yang terpilih. Ya, harus merangkul. Bukan memukul. Bukan memukul. Rangkul semuanya, saling mendengar. Orang berbeda pendapat itu karena 3 hal. Satu, perbedaan data dan informasi. Sekarang hoax banyak sekali. 95% berita informasi itu tidak bisa dijadikan referensi. Satu. Nah, tapi kalau misalnya kita ketemu, duduk bareng, datanya disamakan, selesai perbedaan. Tanpa harus memenjarakan. Nah, Yang kedua, soal kepentingan. Makin kompleks kehidupan ini, kepentingan orang, golongan, kelompok, sendiri-sendiri, mikirin diri sendiri semua. Nah, tapi kalau misalnya ketemu, diajak berpikir kepentingan yang lebih besar, jangka yang lebih panjang, bisa ketemu. Nah, yang ketiga, orang berbeda pendapat karena sudut pandang. Satu melihat dari kiri, satu dari kanan, satu dari atas, beda. Semua menggunakan fakta-fakta logis semua. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak pernah mau mendengar dari sudut pandang yang berbeda, gak ketemu. Nah, itulah gotong royong semangat Pancasila. Itu rangkul. Nah, tugas pemimpin menyatukan. Baru yang kedua dia system building. Yang ketiga communication, enlightening communication. Jadi jangan marah-marah. Komunikasi yang mencerahkan. Memberikan harapan. Jangan memberi harapan, merangkul. Nah, yang keempat, role model. Jadikan dirimu sebagai model. Sebagai contoh. Hindari konflik of interest gitu-gitu. Ya kan? Nah, yang educate, yang tadi, yang komunikasi tadi, itu yang mencerahkan, dia mendidik. Mendidik dengan kata-kata, mendidik dengan perbuatan. Termasuk mencari juru bicara yang sebentar-sebentar tidak menghina gitu. Iya. Sekarang kan jubirnya tiap hari menghina orang. Pemimpin itu guru. Iya. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu bepergian bertiga, iza kharaja fi safarin salasa, iza salasa kharaja fi safarin fal yu'ammiruhu. Kalau kamu bepergian bertiga, angkat satu jadi pemimpin. Kata Konghucu, mirip-mirip dengan itu. Nah, San Ren Chesing Piu Wose. Nah, nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Nah, itu biar sesama biskota dilarang saling mendahului. San Ren Chesing Piu Wose. Kalau kamu bepergian bertiga, satu angkat jadi guru.
Oke. Jadi pemimpin dan guru itu sama. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memberi pencerahan, bukan marah-marah. Enggak begitu. Nah, jadi dia dengan kata-kata, dengan tindakan dia digugu dan ditiru. Tapi Prof ya, kalau saya lihat ini mohon maaf ya, pemimpin kita ini biasanya komunikasi cerahnya itu kira-kira 6 bulan pertama. Pas keempat. Bukan 6 bulan pertama pemerintahan. Masih bulan madu, masih senang, masih melihat bahwa masalah itu bisa diselesaikan. Tapi begitu sudah tahu begitu kompleksnya masalah, begitu mukanya ketekuk terus, coba lihat. Apalagi periode kedua, kelihatan gampang sekali, ketuanya kelihatan kan? Kayak kurang tidur, maunya marah dan lain sebagainya. Kan itu seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa jangan-jangan karena begitu kompleksnya masalah, akhirnya menyerah juga. Ya, nggak jalan. Itu soal gaya. Soal gaya, gitu. Ya kita mesti terima. Oke. Apa boleh buat? Ya, kan kita 5 tahunan. Prof, closing statement, Prof. Ya, saya berharap bangsa kita itu akan menemukan jalan ya, menuju 100 tahun Indonesia merdeka, berada di puncak peradaban dunia, ya, paling tidak 1 sampai 5 negara yang ya menentukan perdamaian dunia. Nah, ekonominya juga sesuai dengan potensi alamnya yang kaya dan manusianya juga kaya. Nah, tetapi jalan menuju ke situ kita memerlukan proses perbaikan dari waktu ke waktu, dan harapannya semua kita ini bergotong royong, ya, saling rangkul, saling bersatu, bersinergi untuk masa depan Indonesia, insya Allah. Dan terakhir, apapun masalah yang sedang kita hadapi, ada ya pembenaran untuk kita bersikap pesimis. Tetapi yang jauh lebih baik adalah kita menentukan sendiri pilihan moral untuk selalu optimis. Karena optimisme dan pesimisme dua-dua punya legitimasi. Tapi efek Oedipus dari pilihan sikap itu sangat menentukan. Jadi mari kita bersikap optimis sehingga akhirnya what to do. Pesimis maupun optimis sama-sama pertanyaannya what to do supaya optimisme kita itu tercapai. Juga bagi kelompok yang pesimis juga pertanyaan yang sama, what to do supaya pesimisme tidak terjadi. Jadi mari kita bekerja sama, kolaborasi untuk kemajuan Indonesia. Iya, sahabat Era sekalian, tidak terasa ya, lebih dari 1 jam kita sudah berbicara dengan Profesor Jimli As-Sidiki. Padahal saya masih siap 1 jam lagi nih. Nanti kita akan bikin babak selanjutnya. Begitu. Dengan perkembangan selanjutnya. Yang jelas RH Channel, Refli Harun Channel terbuka untuk pemikiran-pemikiran besar seperti ini. Tidak hanya kasus saja. Beliau kritik saya ngomong kasus saja. Coba yang begini. Nah, ya sudah ngundang berapa kali kalau kasus amal saya. Jadi kita ngomong ide-ide besar, dan ini juga mudah-mudahan menjadi pemula juga, menjadi pembuka untuk mengundang tokoh-tokoh dengan ide-ide besar lainnya. Jadi Republik ini kita harus hilangkan feudalismenya dan kita modernisasi dengan institusi, budaya, dan rules. Mudah-mudahan ke depan Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa?